Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Hari ini oleh karena pertolongan Tuhan kembali kami boleh bertemu lewat ibadah virtual. Dan kami rindu supaya Tuhan membukakan mata rohani kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang memberitakan, kami semua sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10 dan 1 Korintus 1 ayat 25 sampai dengan 29. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dan 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saya akan membacakan Efesus pasal yang kedua 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Kemudian 1 Korintus pasal yang pertama ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para kaum muda, saya ini tinggal di daerah yang warganya banyak bekerja sebagai pemulung, yaitu yang mengumpulkan barang-barang rongsokan, barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi. Kemudian setelah mereka kumpulkan itu kemudian dijual, dan penampung ini akan membawanya ke pabrik untuk didaur ulang kembali. Nah, kehidupan kita sesungguhnya oleh Paulus itu digambarkan seperti barang bekas yang dekil, kotor, bau, menjijikkan, dan layak dibuang. Kenapa? Karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Karena dosa kita sudah mati dan layak dimurkai. Kalau kita membaca nanti di dalam Efesus di pasal yang kedua, ayat yang pertama, kedua, sampai dengan yang ketiga, Paulus menjelaskan bagaimana kondisi keberadaan daripada orang-orang yang sebelumnya, orang-orang yang berdosa itu dianggap sebagai seseorang yang sudah mati dan layak untuk dimurkai. Artinya tidak ada gunanya, tidak berarti sama sekali. Kita ini tidak lebih daripada barang rongsokan yang sebenarnya sesungguhnya kalau tidak didaur ulang itu tidak ada gunanya. Tidak ada artinya lagi. Namun kita melihat dari pihak Allah, Dia yang kaya dengan rahmatnya itu dan penuh dengan belas kasihan, Dia, Tuhan itu mendaur ulang kita menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Dia memiliki rencana dan rancangan yang lain. Allah mau menyelamatkan dan menghidupkan kita kembali dalam anugerah Yesus Kristus. Bahkan kita melihat nanti di dalam ayatnya yang ke-6 itu di pasal yang kedua Efesus itu, Allah menjanjikan tempat di kerajaan sorga. Dan semua itu hanya karena apa? Hanya karena anugerah, karena pemberian Allah yang diberikan dengan gratis kepada manusia. Bukan karena kita melakukan sesuatu, bukan karena kita mengerjakan sesuatu, sehingga tidak ada apapun yang layak untuk kita banggakan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, topik kita hari ini berbicara tentang bagaimana kita yang sebenarnya tidak berharga akibat daripada dosa itu yang diibaratkan oleh Paulus di dalam kitab Efesus sebagai barang rongsokan
Tetapi kemudian Tuhan memberikan pemulihan di dalam kehidupan kita. Tuhan bentuk kembali, Tuhan bangun kembali menjadi barang yang mulia dan dipakainya untuk pekerjaan pelayanan yang di ayat 10 itu kita melihat dipersiapkan Allah sebelumnya bagi kita. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini topik kita berbicara tentang bangunan dari rongsokan. Yang mau mengarahkan kita bahwa hidup kita yang sebelumnya tidak berarti seperti yang sudah jelaskan itu tadi, tetapi Tuhan mau memakai kita untuk pelayanan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa arti pelayanan itu? Karena ketika kita bertemu atau berkunjung ke restoran misalnya, di sana ada pelayan yang melengkapi, memberikan segala sesuatu yang kita pesan. Kata melayani itu adalah kata yang umum dipakai di dalam dunia ini di berbagai pekerjaan. Customer service misalnya, service itu melayani, memberikan sesuatu hal kepada orang-orang lain supaya orang-orang lain itu terlayani. Nah, apa yang dimaksud dengan pelayanan di dalam arti kata Alkitab itu, di dalam kekristenan? Kata melayani di dalam bahasa Yunani berasal dari kata diakonia atau diakonein yang artinya melayani. Dari kata ini muncul kata diakonos yang artinya pelayan. Nah, diakonia, diaken itu melayani. Kata doulos itu hamba, budak. Artinya seseorang yang tidak punya hak atas dirinya. Kita adalah hamba, kita adalah pelayan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayaninya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi pelayan itu adalah karunia Tuhan semata. Jadi bukan sesuatu hal yang kita dapatkan karena prestasi, karena kemampuan, karena kehebatan kita. Tetapi pelayanan itu atau jabatan pelayan itu adalah karunia semata. Artinya Allah yang menetapkannya untuk kita. Nah, siapa yang dipakai Tuhan untuk bekerja baginya? Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-10 sampai dengan pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 4, bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya. Nanti kita perhatikan di situ ketika Yesus memanggil ke-12 muridnya, di ayat yang kedua dikatakan inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama adalah Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Dari 12 murid Yesus ini kelihatannya semua adalah orang-orang biasa. Beberapa di antaranya adalah nelayan. Ada Matius yang adalah pemungut cukai. Dan yang lain tidak jelas apa pekerjaannya. Tidak ada di antara mereka yang nampak sebagai orang yang benar-benar terpelajar, berpendidikan tinggi, sebagai tokoh masyarakat, pejabat atau orang-orang berpengaruh. Tidak ada juga di antara mereka kalau kita perhatikan yang mempunyai latar belakang pendidikan atau kedudukan dalam keagamaan Yahudi. Mereka benar-benar adalah orang awam biasa. Kalau kita memperhatikan nanti, kalau kita studi tentang karakter daripada murid-murid Yesus ini, maka hampir semua mereka memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Nah, coba Anda membayangkan, kita membayangkan kalau kita punya anak buah, kita punya murid 12 dengan daftar kelemahan seperti ini, apa yang akan kita perbuat, apa yang kita lakukan kepada dia. Tetapi luar biasanya adalah orang-orang seperti ini, kecuali Yudas Iskariot yang mengkhianatinya, mereka itu menggoncangkan dunia dan Tuhan memakai mereka begitu luar biasa setelah Yesus naik ke surga. Di dalam 1 Korintus pasal 2 25 sampai 29 yang kita baca itu tadi, dikatakan bahwa sebab orang yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak ada orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang katanya kan. Tetapi saudara,
Apa yang dimaksudkan oleh Paulus dan apa yang dijelaskan tentang pemilihan murid-murid Yesus bukan berarti orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, orang-orang yang punya kedudukan tidak dipakai Tuhan untuk melayani, bukan. Misalnya seorang Paulus yang adalah berpendidikan tinggi, seorang pemimpin agama Yahudi, orang yang pandai dipakai juga oleh Tuhan. Jadi yang penting sesungguhnya bukan orangnya, tetapi Tuhan yang memakai orang itu. Karena kalau kita memahami bahwa apapun latar belakang kita, apakah kita orang kaya, apakah kita orang miskin, apakah kita dalam tanda kutip orang bodoh atau kita pintar, karena semua kita sesungguhnya adalah tidak lebih daripada rongsokan. Kenapa? Karena keberdosaan kita. Dosa itu membuat kita tidak berarti, tidak berharga. Makanya itu saya sebutkan, saudara-saudaraku yang terkasih, kita ini tidak lebih daripada barang rongsokan sebenarnya yang sudah hancur akibat daripada dosa itu. Maka apapun kedudukan kita, seperti apapun pendidikan kita, apakah kita S1, S2, S3, dan lain sebagainya, di hadapan Tuhan ketika dosa itu masih melekat di dalam diri kita, maka tidak lebih kita itu hanyalah rongsokan. Jadi, saudara-saudaraku yang terkasih, jadi bukan latar belakang itu, siapa kita yang membuat kita dipakai oleh Tuhan. Bukan. Karena semua kita ketika kita berdosa, status kita sama di hadapan Tuhan. Tidak peduli engkau kaya, engkau miskin, engkau pintar, engkau ganteng, cantik, dan lain sebagainya. Tidak peduli itu. Yang penting adalah kita semua mau dipakai oleh Tuhan. Alkitab memberitahukan kita bahwa Tuhan memakai apa yang dianggap dunia ini lemah, bodoh, tidak terpandang, dan hina untuk merendahkan apa yang dianggap kuat. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Jadi ketika Tuhan misalnya bertanya kepada Musa, apa yang ada di dalam tanganmu? Musa menjawab, tongkat. Dan dengan tongkat itu Musa mampu melakukan mujizat dan mempermalukan kekuatan daripada Firaun. Ketika seorang anak kecil datang kepada Yesus dengan membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, dan dengan makan siang daripada anak laki-laki itu, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan murid-muridnya mengumpulkan sisa makanan dari 12 bakul. Ketika Simson mengalahkan, membantai 1.000 orang Filistin yang merupakan musuh-musuh daripada umat Tuhan, itu ketika Simson itu memegang rahang seekor keledai. Tuhan bisa memakai, tergantung sesungguhnya kita itu ataupun yang menggerakkan itu siapa. Dengan hanya ketapel atau umban itu, Daud mampu mengalahkan seorang Goliat, pejuang Filistin yang begitu luar biasa. Fakta ini mengajarkan kalau kita adalah orang yang, katakanlah kita orang yang bodoh, tidak berpendidikan, atau katakanlah kita memiliki kekurangan, memiliki kelemahan, tidak bisa berbicara, dan kita bukanlah orang-orang yang memiliki talenta atau karunia yang hebat, jangan kita pernah beranggapan bahwa Tuhan tidak bisa untuk memakai kita. Ini penting untuk kita camkan. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan, yang memegang peranan penting adalah bukan kita. Diri kita hanyalah sebagai alat. Tetapi Tuhanlah sebagai pemakai alat tersebut. Kalau kita mau menyerahkan diri dan dipakai oleh Tuhan, Tuhan mau atau bisa memakai kita sebagai alat anugerahnya yang berguna untuk apa? Kemuliaan Dia. Saudara, banyak orang Kristen juga berpikir, termasuk orang-orang muda, beranggapan bahwa ataupun merasa tidak layak ataupun mustahil Tuhan bisa memakai dia. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan hanya akan memakai orang-orang besar, orang-orang terpandang yang berasal dari latar belakang keluarga yang baik dan yang suci dalam hidupnya. Tapi kalau kita perhatikan, saudara-saudara, di
di dalam Alkitab. Nanti kita perhatikan, kita lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu. Ada begitu banyak tokoh di dalam Alkitab yang sebenarnya kalau kita perhatikan memiliki latar belakang yang bukan orang hebat. Contoh lihatlah, seorang Gideon misalnya. Bagaimana dia orang yang mengaku bahwa dia adalah suku yang terkecil dari suku-suku di Israel. Dan kalau kita lihat apa yang berkualitas di dalam dirinya, tidak ada latar belakang. Apakah dia pahlawan yang gagah? Dan perhatikan bagaimana mereka bisa dengan 300 pasukannya bisa mengalahkan tentara Midian itu 135.000 orang banyaknya itu. Kenapa mereka bisa mengalahkan? Kuncinya adalah ketaatan daripada seorang Gideon. Dan Tuhan akhirnya memberikan kemenangan bagi dia. Bukan karena dia hebat loh. Dia hanya taat di hadapan Tuhan. Misalnya yang kedua itu tokoh di dalam Alkitab, Daud misalnya. Lihat latar belakang dia. Bagaimana dia awalnya ketika mengalahkan Goliat. Apa yang hebat di dalam dirinya? Apakah dia pahlawan yang gagah perkasa? Daud disebut sebagai seseorang yang berkenan di hati Allah. Namun nyatanya, perhatikan saja. Dia adalah seorang pejinah, pembunuh. Untungnya seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 103 itu, bahwa Allah tidak berurusan dengan kita sesuai dengan dosa-dosa kita atau membalas kita sesuai dengan kejahatan kita. Allah memulihkan Raja Daud setelah dia mengungkapkan doa pertobatannya. Kasihanilah aku ya Allah, kata dia. Menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku, menurut kasih setiamu, menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Daud yang dulunya hanyalah seorang gembala yang rendah hati, kemudian diangkat oleh Allah menjadi raja atas Israel. Perhatikan. Mungkin saja hidup kita penuh dengan dosa, pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi lihat, Daud pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi raja, memimpin umatnya. Kita, bukan mustahil Tuhan bisa memakai kita. Contoh yang lain misalnya di dalam Alkitab, seorang Musa. Musa itu siapa sih sebenarnya? Apakah kehebatannya sehingga dia mampu membawa orang Israel dari perbudakan di Mesir, membawa keluar daripada seorang raja Firaun yang begitu luar biasa kekuasaannya pada waktu itu? Banyak tokoh-tokoh Alkitab kita lihat dari latar belakang seorang pembunuh, seorang Musa juga seorang pembunuh yang harus menjalani hidup setelah membunuh seorang warga Mesir dan seorang gembala yang berkelana selama 40 tahun di padang gurun. Musa juga bukan seorang yang pintar berbicara. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Dia bukan orang yang bisa berbicara dengan baik. Intonasi suara, artikulasi suara pun tidak jelas. Karena dikatakan bahwa lidahnya itu pendek sehingga dia tidak bisa berbicara dengan baik. Tetapi Tuhan pun memilih Musa meskipun dia tahu bahwa laki-laki ini tidak memiliki kemampuan khusus untuk menjalankan perintah seperti yang disuruhkan kepadanya. Dari latar belakang seorang pembunuh, orang yang melarikan diri kemudian kembali ke Mesir dan dipilih untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Itulah yang dilakukannya. Dan Tuhan mau memakai orang yang seperti itu. Paulus, latar belakangnya dia adalah seorang memang pintar, orang yang terpandang karena dia seorang anggota Sanhedrin misalnya, orang-orang yang katakanlah orang memang seorang pengajar di dalam agama Yahudi pada waktu itu, punya kedudukan yang tinggi, orang yang pintar. Tetapi di sisi yang lain dia adalah penganiaya umat Tuhan. Dan tugas terbesar daripada seorang Paulus di masa lalu adalah orang yang menghabisi orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Kristus. Sebelum menjadi Paulus, namanya adalah Saulus yang artinya perusak. Hingga pada suatu hari ketika di tengah perjalanan menuju Damsyik itu, ketika dia akan menganiaya umat Tuhan di sana, tiba-tiba ada cahaya yang turun
Dari langit mengelilingi dia. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Matanya dibutakan dan akhirnya melihat kembali. Dari pengalaman itu akhirnya dia bertobat dan memberikan diri untuk melayani Tuhan dan mengganti namanya menjadi seorang Paulus yang berarti kecil atau rendah hati. Paulus adalah bapa daripada penginjil yang paling berpengaruh di dalam kekristenan karena pelayanan dan pengorbanannya yang luar biasa kepada Tuhan. Tetapi lihat latar belakangnya, Tuhan pun mau memakai orang seperti itu. Siapa lagi? Yeremia. Saat Yeremia dipanggil oleh Allah, dia masih sangat muda. Dia mulai mencari alasan bahwa dirinya tidak layak dengan berkata, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Karena memang di dalam pemikiran kita, dia mengatakan hal yang jujur karena siapa yang mungkin mau mendengarkan dia berbicara. Sebab pada masa itu orang muda tidak memiliki ruang untuk berbicara. Tetapi Tuhan menjawab, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Dan Yeremia melakukan yang terbaik dan percaya bahwa tangan Tuhan senantiasa terulur menolongnya. Dan banyak lagi tokoh-tokoh di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan, mereka itu bukan orang-orang hebat. Katakanlah Petrus misalnya, Yusuf, Nehemia, Thomas, Timotius, mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, bukan karena latar belakang yang hebat. Justru mereka bukan siapa-siapa sebenarnya, tetapi kita melihat bahwa Allah justru memakai orang-orang ini. Panggilan Tuhan bahkan tidak berhenti hanya kepada mereka. Mungkin hari ini beberapa di antara kita juga terpanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan kita hanya perlu membuka hati dan mengatakan, ya, lihat. Kami yang dalam beberapa waktu ini yang berkhotbah kepada saudara-saudara di dalam ibadah persekutuan akhir pekan. Kalau Anda lihat latar belakang kami, bukan orang-orang yang hebat sesungguhnya. Dan tidak lebih hanyalah rongsokan. Orang yang berdosa, yang punya kelemahan. Saya bukan orang yang hebat dulu di dalam berbicara. Di depan itu saya ketakutan berbicara. Tetapi Tuhan memakai. Bukan orang yang pintar secara akademik, tetapi Tuhan pakai. Saudaraku yang terkasih, itu sebabnya di dalam firman Tuhan yang kita baca itu tadi, bagaimana seorang Paulus itu menuliskan kepada jemaat di Korintus di 1 Korintus 1 ayat 27-29 yang sudah kita baca itu tadi. Tetapi yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya Tuhan memakai yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Di satu sisi kita lihat, kita lemah, tapi Tuhan mau memakai kita. Sesungguhnya, kalau kita perhatikan diri kita, semua kita pastilah punya kelemahan. Bahkan mungkin penuh dengan kelemahan, lebih banyak kelemahan daripada kekuatannya, daripada sesuatu hal yang dibanggakan di dalam diri kita. Kalau kita periksa satu persatu diri kita, tidak ada yang layak. Tidak ada yang layak kita sesungguhnya. Saya hari ini menjabat sebagai seorang penatua, seorang guru jemaat, pemimpin jemaat di dalam satu gereja. Mungkin dari segi pemahaman teologi, okelah karena memiliki ijazah sarjana teologi, mengajar di sekolah teologi. Lantas, apakah saya merasa layak? Tidak. Saya tidak lebih daripada rongsokan. Saya merasa tidak layak. Saya merasa hanyalah sebuah rongsokan, tidak berguna sesungguhnya. Tetapi syukur kepada Allah. Sama seperti hamba-hamba yang lain yang di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan juga memperlayakkan saya. Dan sama juga dia mau memperlayakkan saudara.
Hanya pertanyaannya bagi kita adalah, maukah kita dibangun untuk menjadi pelayannya? Maukah kita meninggalkan dosa-dosa yang mungkin masih kita kerjakan selama ini? Maukah kita memberi diri untuk dipakainya, melayani di ladangnya, memberitakan firman Tuhan lewat apa? Lewat talenta, karunia, kemampuan kita atau hal apapun yang ada di dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan dan menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang lain yang sudah kita rasakan. Sudah saatnya kita tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman yang memberitakan firman Tuhan, menjadi pelayan Tuhan lewat profesi kita, lewat apapun yang bisa kita sampaikan untuk menceritakan Yesus kepada banyak orang. Pelayanan harus dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku dirinya orang yang sudah percaya kepada Kristus. Pelayanan itu adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang percaya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apa yang memotivasi kita di dalam melayani? Kasih. Kasih yang Tuhan berikan bagi kita, itulah yang memotivasi kita untuk melayani. Karena nilai suatu pelayanan terletak kepada kasih yang menggerakkannya. Kita mau melayani karena kita sudah pernah merasakan kasih daripada Tuhan itu. Maka kasih itulah yang menggerakkan kita untuk melayani, bukan yang lain. Jadi melayani itu tidak ada motivasi yang lain selain daripada apa? Kasih yang Tuhan berikan bagi kita. Itulah yang memotivasi kita untuk memberikan diri melayani. Kalau engkau punya motivasi yang lain, supaya engkau terkenal, supaya engkau hebat, dan yang lain-lain, saya mau katakan Tuhan tidak akan memakaimu. Tetapi ketika motivasi kita adalah karena kasih yang ada pada kita, dan kasih itu kemudian menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain, maka itulah yang membuat kita melayani. Kita dapat melayani tanpa mengasihi, tetapi kita tidak dapat mengasihi tanpa melayani. Kita tidak dapat sungguh-sungguh melayani juga tanpa pengorbanan. Karena memang di dalam pelayanan itu ada pengorbanan. Ada banyak hal yang kita korbankan di dalam hidup kita. Karena Tuhan juga sudah berkorban, menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka kita pun wajib berkorban. Karena Kristus berkorban bagi kita, mengasihi kita. Kasih itulah yang menggerakkan kita untuk melayani. Dan kalau kita dipakainya melayani, bersyukurlah. Dan ingatlah, tujuan daripada pelayanan itu bukan supaya kita dimegahkan, tetapi tujuan pelayanan adalah supaya nama Tuhan sungguh-sungguh akan dipermuliakan. Pelayanan bukan untuk mencari nama, bukan untuk terkenal, melainkan untuk kemuliaan Tuhan saja. Kita harus belajar untuk membelokkan pujian yang diberikan oleh manusia kepada kita, untuk kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan mau mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar, kata Yohanes di dalam pasal yang ketiga. Ingatlah, segala sesuatu yang kita kerjakan, Tuhanlah yang mengerjakannya bagi kita. Saudaraku, hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, maukah engkau menyerahkan dirimu untuk melayani Tuhan? Lewat apa? Lewat apapun yang bisa kita lakukan. Boleh melalui YPDPA, pelayanan pemuda, lewat gereja, di lingkungan kita, dimanapun kita mau, di kampus kita, atau dimanapun di tempat pekerjaan kita. Jadilah pelayan Tuhan. Tidak harus terlibat di dalam satu organisasi pelayanan. Kalau terlibat jauh lebih bagus. Tetapi kalaupun tidak, Tuhan bisa memakai kita menjadi alat anugerahnya untuk kemuliaannya. Jadi jangan pernah juga kita merasa tidak mampu untuk melayani Tuhan. Karena tadi lihat, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab, mereka juga bukan orang-orang yang hebat latar belakangnya, tapi Tuhan mau memakai mereka. Tetapi jangan juga menjadi sombong, merasa hebat, karena Tuhan memakai kita. Karena sesungguhnya kita ini tidak lebih yang sebelumnya adalah rongsokan, tetapi dibangun oleh Tuhan, diperbaharui oleh Tuhan untuk dipakainya kembali menjadi alat kemuliaannya. Dimuliakanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk kasih anugerah-Mu bagi kami.
Dimuliakanlah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Pakailah kami menjadi alat anugerah-Mu untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak di hadapan Tuhan, tapi syukur kepadamu, Engkau memperlayakkan kami. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga sampai di dalam penghujung acara kita saat ini. Dan marilah kita menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan di masa muda kita. Persembahkanlah hidupmu untuk melayaninya. Bahwa kita adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan memakai kita, memperlayakkan kita untuk melayaninya. Bersyukurlah dan responilah panggilan Tuhan itu. Saudara yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita akan bernyanyi dari Kidung Pujian, buku nyanyian, Ku Memuji Anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediaman-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita memberikan hidup kita untuk melayaninya. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Peliharalah hidupku dan penuhi hatiku, dan mengalirlah berkat-Mu melalui diriku. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepadamu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami. Kami adalah rongsokan Tuhan bangun menjadi alat kemuliaan-Mu untuk melayani. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga yang sudah menuntun kami, menolong kami di dalam ibadah pada saat ini. Berkatilah setiap anak-anak-Mu sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami yang boleh memberikan persembahan hari ini. Di dalam semua aktivitas pelayanan, tugas tanggung jawab kami, Tuhan berkati kami ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Indonesia, dunia dilepaskan dari bencana COVID-19. Dan kami semua Tuhan lindungi supaya tidak terkena dengan virus ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara yang mungkin hari ini ada pergumulan, persoalan berat di dalam hidupnya, kami datang di hadapan-Mu. Pulihkanlah kami, angkatlah beban berat kami, tolonglah kami, dan lepaskanlah kami dari segala pergumulan kami yang kami sungguh-sungguh merasa tidak mampu untuk menghadapinya. Tuhan kami tahu bahwa Engkau sanggup melepaskan kami dari segala sesuatu yang membuat kami berbeban berat. Ada yang mungkin di dalam sakit penyakit, Tuhanlah yang menyembuhkan penyakit kami. Ada kami yang bergumul di dalam keluarga kami, Tuhan tolonglah keluarga kami. Bergumul di dalam pekerjaan, penghasilan, kondisi ekonomi, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Inilah kami semua orang-orang Buddha yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini. Tuhan tolonglah kami, Tuhan berkatilah kami di dalam seluruh kehidupan kami. Kami rindu Tuhan memakai kami sebagai alat anugerah Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dimuliakanlah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Amin, kita berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di ibadah minggu depan di dalam persekutuan akhir pekan.